Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deava Bintang Diasya dengan NIM L1A 024012 dari mahasiswa Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Jenderal Sudirman. Di sini saya akan melakukan analisis PCA dengan menggunakan software PAS. Berdasarkan data, pertama-tama kita akan memasukkan data ke Excel. Kemudian setelah kita masukkan data ke Excel, kita salin data ini, di-copy, kemudian dimasukkan ke software PAS. Pertama-tama, kita checklist row attributes dan column attributes. Selanjutnya, paste. Setelah muncul ini, kita hapus lagi, unchecklist lagi, kemudian kita blok dari sini sampai ikan. Setelah itu, kita masukkan ke multivariate. Terus pencet ordination, principal components PCA. Nah, setelah muncul ini, kita pilih matriksnya dari correlation. Setelah itu recompute. Oke, setelah ini kita pilih munculkan row labels ya, jadi muncul stasiun-stasiunnya. Setelah itu diplot. Nah, dari situ kita dapat mengetahui dari titik-titik stasiun sampai ke suhu-suhu. Nah, cara membacanya itu sumbu X itu yang komponen 1 ini X. Sumbu Y yang ini, komponen 2. Itu menunjukkan variasi terbesar dari data. Nah, setelah itu, titik-titik stasiun menunjukkan posisi lokasi yang diambil. Kayak stasiun 1 diambil di mana, 2 di mana, stasiun 3 di mana. Terus selanjutnya itu posisi stasiun. Itu juga menunjukkan karakteristik lingkungan yang dominan. Kalau posisi stasiunnya ini dekat sama parameter tertentu, misal kayak suhu pH gitu. Berarti stasiun ini tuh punya nilai tinggi di parameter tersebut. Nah, kalau parameter hijau ini itu menunjukkan parameter lingkungannya, suhu pH atom, plankton, dan lain-lain itu. Terus arah panah. Arah panah itu menunjukkan kecenderungan pengaruh dari parameter stasiun tersebut. Dan panjang panah ini menunjukkan seberapa besar kontribusi parameter tersebut dalam membedakan antar stasiun. Jadi, semakin panjang itu juga semakin berpengaruh. Nah, ini kalau kedekatan titik-titik ini berarti parameter tersebut memiliki nilai tinggi. Misal kayak karakteristiknya mirip itu. Itu kalau stasiunnya dekat menunjukkan karakteristik yang mirip. Kalau jauh berarti karakteristik
dari lingkungannya itu berbeda. Nah, berdasarkan dari ini, kita itu bisa mengetahui stasiun yang paling relevan untuk pemijahan ikan sidat itu ada di stasiun 3 nih, stasiun 3 stasiun 3 karena di stasiun 3 itu dekat sama vektor pH, DO, dan larva ikan lainnya yang menunjukkan jadi stasiun ini tuh memiliki kondisi lingkungan yang baik. Terus untuk pemijahan, terusan oksigen terlarutnya stabil dan pH-nya juga stabil. Sehingga keberadaan larva ikan itu cukup untuk parameter keberhasilannya. Hal itu didukung dengan penelitian dari ARA yang menyatakan bahwa habitat pemijahan ikan sidat membutuhkan kualitas air yang baik dan DO yang tinggi. Parameter biologi lainnya juga mendukung siklus hidup awal sidat. Itu berdasarkan jurnal ARAI 2016, Do We Protect Freshwater Else or Do We Drive Them to Extinction? Jadi, stasiun 3 itu paling relevan untuk pemijahan ikan sidat karena dekat dengan parameter yang mendukung proses pemijahan dan perkembangan larva. Nah, kalau untuk stasiun yang paling relevan untuk daerah asuhan ikan sidat, itu ditandai dengan ketersediaan pakan alami seperti plankton serta bentos. Nah, parameter kualitas air yang lainnya juga mendukung kayak arus, kecepatan sedang, nitrat, fosfat. Nah, dari data ini kita ketahui itu yang paling cocok untuk daerah asuhan ikan sidat yaitu pada stasiun 4 dan stasiun 6 karena terletak dekat dengan vektor bentos, amonia, fosfat, arus nitrit dan kekeruhan. Itu menunjukkan ketersediaan nutrien dan organisme pakan alami yang tinggi. Berdasarkan penelitian dari Krivel itu feeding ground sidat ditandai oleh produktivitas primer yang tinggi dan ketersediaan bentos serta plankton serta sumber pakan utama. Itu berdasarkan dari jurnal Crivelli AJ et al. 2021, The Europe L Status Management Threats and Perspective Fish and Fisheries. Jadi, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.